Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinda Agustina dengan NIM 12420300111 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pengertian geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang kelima yaitu apakah yang menjadikan kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Pertanyaan terakhir dari Bapak yaitu sebutkan contoh beragama yang berlebihan. Sebutkan contoh sikap ekstrim beragama dan di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Selanjutnya saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Indonesia mengelola geopolitiknya. Jawabannya yaitu geopolitik di Indonesia dikelola dengan memanfaatkan geografis yang strategis antara dua benua dan dua samudera. Benua apa saja? Yaitu benua Asia dan Australia, juga samudera Hindia dan samudera Pasifik. Caranya bagaimana? Caranya itu yaitu pemerintah mengembangkan kawasan perbatasan seperti Natuna dan Papua. Selain itu juga pemerintah ini membangun tol laut agar distribusi barang antar pulau itu lebih lancar. Juga pemerintah ini aktif di forum internasional ASEAN dan Group of 20. Selain itu juga TNI, Angkatan Udara dan Laut ini lebih ditingkatkan untuk menjaga dari ancaman-ancaman asing. Seperti apa? Seperti pencurian ikan ataupun yang suka melanggar perbatasan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan geopolitik dan geografis di Indonesia? Jawabannya adalah agar kualitas geopolitik di Indonesia ini meningkat, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ini adalah membangun ketahanan nasional. Seperti apa? Ekonomi, terus pertahanan, pangan, juga energi untuk mandiri. Yang selanjutnya, yang kedua ini hal penting juga yaitu diberdayakannya perbatasan. Jadi Indonesia ini bukan hanya menjadi pelindung aja, tapi Indonesia juga harus Indonesia juga harus menjadi pusat untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ini Indonesia atau pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi muda. Agar apa? Agar generasi muda ini bisa lebih paham potensi mereka dan juga tantangan bagi bangsa mereka sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa geostrategi dan apa sih hubungannya dengan geopolitik? Nah, di sini saya akan menjawab dulu pengertian dari keduanya, apa itu geopolitik dan apa itu geostrategi. Kalau misalkan geopolitik ini yaitu pemikiran tentang posisi suatu negara di peta dunia, seperti bagaimana lokasinya dan apa saja sumber dayanya gitu. Sedangkan geostrategi itu sendiri adalah sebuah rencana atau aksi bagaimana cara kita memanfaatkan itu semua demi kepentingan nasional. Jadi intinya geopolitik itu alasannya dan geostrategi itu baru aksi dan rencananya. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat yaitu apa contoh nyata dari penerapan geostrategi di Indonesia? Oke, jawabannya yaitu Indonesia telah menjalankan beberapa geostrateginya. Di antaranya yaitu membangun tol laut ya, untuk menurunkan harga logistik di Indonesia Timur. Yang selanjutnya lagi itu memindahkan ibu kota ke Kalimantan, agar ibu kota ini dipindahkan itu untuk memanfaatkan Indonesia bagian tengah dan untuk mendorong pemerataan. Yang selanjutnya lagi
pengamanan laut Natuna ya, dan klaim dari negara lain. Dengan apa? Dengan membangun pangkalan militer dan operasi penjagaan laut. Nah, semua ini itu adalah bentuk nyata strategi Indonesia untuk memanfaatkan posisi geografis dan tentunya ini demi stabilitas nasional. Pertanyaan yang kelima yaitu apa kendala utama yang menyebabkan good governance di Indonesia ini belum terlaksana ya. Di antaranya ini tantangan utamanya itu yaitu korupsi ya. Ini nyata banget ya, korupsi yang masih membudaya di Indonesia ini ya, di level pemerintahannya. Selanjutnya lagi itu biograsi yang rumit dan kurangnya responsif terhadap masyarakat. Yang selanjutnya lagi ini ketimpangan pembangunan yang membangun daerah tertinggal merasa dinonaktifkan. Yang selanjutnya lagi rendahnya partisipasi publik ya, partisipasi masyarakat ini karena masih banyak yang belum melek tentang informasi gitu. Kalau misalnya kendala ini bisa diatasi ya, kendala-kendala tadi bisa diatasi, kepercayaan publik dan kualitas layanan pemerintah akan meningkat tajam. Pertanyaan atau soal yang kelima yaitu sebutkan contoh beragama yang berlebihan dan sebutkan contoh sikap ekstrim beragama dan di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim ini ya. Jawabannya itu yaitu setiap orang itu berhak ya, setiap warga negara di Indonesia ataupun dimanapun itu berhak beragama, tapi ketika beragama di titik ekstrim itu justru bisa jadi bumerang. Nah, ini contoh berlebihannya gimana nih? Mengharamkan semua budaya. Jadi mengharamkan tanpa jelas gitu atau merasa paling benar dan menganggap ajaran lainnya sesat. Misalkan nih kita ini di kita ini NU lah ya. Kita ini selalu menganggap yang lain ini sesat gitu. Misalnya nih kita nggak kunut nih. Contohnya aja ya, kita nggak kunut, terus kita nggak kunut, ngelihat orang lain kunut nih, kita akhirnya mengkafirkan dia salah nih sholatnya gitu. Nah, kalau misalkan contohnya ekstrim gimana nih, seperti terorisme ya, terorisme yang mengatasnamakan agama, terus yang mengkafirkan lah, seperti tadi mengkafirkan gitu, mentang-mentang dia nggak bermazhab Syafi'i gitu, akhirnya dikafirkan. Karena apa? Karena minimnya ilmu agama itu ya. Dan selanjutnya ini apa? Moderat ini gimana sih yang moderat ini? Yang posisi benar nih, yang ini paling benar, dia tetap berpegang teguh dengan pendapat dia, maksudnya dengan ajaran dia, misalkan mazhab Imam Syafi'i gitu atau mazhab Imam Hanafi, tapi dia tidak menyalahkan yang lain. Ya udah, menghargai pendapat gitu, menghargai perbedaan ya. Nah, itulah Indonesia gitu. Jadi maksudnya kita tuh harus moderat di Indonesia tuh, karena ya kan kita ini maksudnya berbeda-beda mazhab, berbeda aliran gitu, berbeda-beda agama. Jangankan yang berbeda agama gitu, kita moderat berbeda agama, misalkan dia beribadahnya cuma Sabtu Minggu, kita harus menerima perbedaan itu. Kita Muslim, tapi ya kita menerima perbedaan. Kita tidak usah bilang kamu mau kafir gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Apalagi yang sesama agama cuma beda mazhab gitu, karena berbeda di subuh ini nggak kunut, akhirnya dikafirkan gitu, seperti itu. Nah, itu tidak baik, dan di Indonesia ini harus mempertahankan moderat ini. Tapi di Indonesia ini tingkat kemoderatan ini mungkin ya ada beberapa yang mungkin masih kurang moderat, masih ada yang beragama ekstrim juga ya di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyimak jawaban-jawaban saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.